Shalom, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Dan saya berharap bahwa sahabat-sahabat di rumah telah mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita masing-masing untuk mempersiapkan diri demi mengikuti program ini. Puji Tuhan, kita sudah tiba di pelajaran yang ke-12 dengan tema Meterai Allah dan Tanda Binatang bagian yang kedua. Saya Pendeta Edward Haliwongso ditemani oleh hamba-hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan mempelajari firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami datang kembali kepadamu dengan segala kerendahan hati, mengakui keterbatasan dan kekurangan kami. Kami membutuhkan kuasa dari sorga yang akan menolong kami untuk memahami firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kami mengingatkan bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran pekan ini. Yang kedua, kita menggali ayat inti atau ayat hafalan yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat. Lalu kemudian yang ketiga, kita mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan yang terakhir, kita tiba kepada bagian aplikasi. Mari kita bahas yang pertama, yaitu dasar Alkitabiah pelajaran pekan ini. Penulis pelajaran Sekolah Sahabat telah mengambil beberapa perikop. Yang pertama, Wahyu 12, ayat 6 dan ayat 14. Ayat-ayat ini menggambarkan pertempuran antara iblis dan malaikat-malaikat surga. Iblis mencoba menyerang dan menghancurkan wanita yang melambangkan gereja, namun Allah melindungi wanita tersebut dan dia melarikan diri ke tempat yang sudah disediakan oleh Allah. Daniel 7 ayat 25 merujuk kepada suatu kekuasaan yang akan mencoba mengubah hukum dan waktu. Kekuasaan ini akan menganiaya orang-orang kudus selama periode waktu tertentu. Lalu kita ke perjanjian baru, 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Ayat ini berbicara tentang munculnya manusia durhaka atau yang harus binasa sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Manusia ini akan meninggikan dirinya sendiri dan melawan segala sesuatu yang disembah atau dihormati sebagai Allah. Ulangan 6 ayat 8 adalah bagian dari perintah Allah kepada umat Israel untuk mengikatkan firman-Nya pada tangan mereka dan memasukkannya ke dalam hati mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya hidup sesuai dengan kehendak Allah dan mematuhi perintah-perintahnya. Ulangan 11 ayat 18. Ayat ini memerintahkan umat Israel untuk meletakkan perkataan firman Tuhan di dalam hati mereka dan di dalam jiwa mereka. Hal ini menegaskan pentingnya memiliki firman Allah sebagai panduan di dalam hidup. Keluaran 20 ayat 8-11 berisi salah satu perintah dari 10 perintah Allah, yaitu perintah untuk menguduskan hari Sabat. Allah memerintahkan umatnya untuk menghormati dan menjaga hari Sabat sebagai hari kudusnya. Nah, sekarang mari kita kembali melihat pengertian judul. Judul pekan ini sama dengan judul pekan yang lalu, itu sebabnya ada penekanan-penekanan kembali yang perlu kita perhatikan. Nah, apa maksud meterai di dalam konteks pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini dan juga di dalam buku Wahyu? Meterai di dalam konteks pelajaran Sekolah Sahabat adalah tanda yang tidak kelihatan oleh mata manusia, namun dikenal oleh Allah sebagai tanda identifikasi. Nah, tujuan identifikasi ini adalah untuk melindungi hamba-hamba Allah terhadap kehancuran yang akan menimpa bumi ini. Ini dicatat di dalam Wahyu 7 ayat 2 dan 3. Buku Roh Nubuat di dalam komentar Roh Nubuat di dalam Bible Commentary jilid 4 halaman 1161 mengatakan, apakah meterai Allah yang hidup itu yang diletakkan di dahi umatnya? Itu adalah tanda yang dapat dibaca oleh malaikat, tetapi tidak dapat dibaca oleh mata manusia. Karena malaikat pemusnah harus melihat tanda penebusan ini supaya umat-umat Tuhan dapat diluputkan pada waktu pekerjaan pemusnahan di akhir zaman. Nah, apa pengertian dan maksud meterai Allah? Kita harus mengerti bahwa pada zaman kuno, meterai itu digunakan untuk membuktikan keaslian dokumen resmi. Nah, jika demikian, maka hanya orang Kristen yang asli atau yang sejati yang akan menerima meterai Allah pada akhir zaman. Poin yang kedua, meterai Allah itu tertanam di dalam hukumnya. Dan kalau kita baca buku Patriarchs and Prophets halaman 307, di sana dikatakan bahwa perintah keempat adalah satu-satunya dari ke-10 perintah yang di dalamnya terdapat nama dan gelar sang pemberi hukum.
Perintah ini, hukum keempat, adalah satu-satunya yang menunjukkan dengan otoritas siapa hukum itu diberikan. Oleh karena itu, perintah ini mengandung meterai Allah yang disematkan pada hukumnya sebagai bukti keaslian dan kekuatan yang mengikat. Jadi hukum keempat lebih ditekankan pada pelajaran pekan ini, di mana di dalam hukum ini mengandung meterai Allah itu. Poin yang ketiga, meterai kuno adalah tanda individual yang khas. Dan kita lihat di dalam hukum keempat ada tanda individual dari Allah yang khas. Pertama, nama pemilik meterai, yaitu Tuhan Allahmu, Keluaran 20 ayat 10. Yang kedua, di sana juga terdapat gelar sang pemilik meterai, Tuhan yang menjadikan, Keluaran 20 ayat 11, atau kita sebut sang creator, sang pencipta. Yang ketiga, wilayah meterai, yaitu langit dan bumi, laut dan segala isinya, Keluaran 20 ayat 11. Kita bertanya kemudian, bagaimana proses pemeteraian ini? Seorang teolog Kristen, teolog Advent yang bernama Fernando Caich dalam bukunya Preparation for the Final Crisis, halaman 49 mengatakan bahwa karena meterai ini berkaitan dengan individu, artinya sifatnya masing-masing, maka pekerjaan pemeteraian ini dimulai untuk setiap orang Kristen pada hari pertobatannya dan berakhir baginya pada akhir masa percobaan. Masa percobaan ini ada dua. Apakah itu pada saat kematiannya atau pada akhir penghakiman pemeriksaan. Jadi ini sudah dimulai pada waktu seseorang itu menerima Yesus dan akan selesai pada akhir masa percobaan. Satu dari dua yang saya sebutkan tadi. Kapan pemeteraian ini? Kalau kita baca di dalam Testimonies jilid 5 halaman 216, di sana komentar nubuat dengan jelas mengatakan, sekaranglah waktunya untuk mempersiapkan diri. Meterai Allah tidak akan pernah ditempatkan di dahi pria atau wanita yang tidak murni. Meterai ini tidak akan pernah ditempatkan di dahi pria atau wanita yang ambisius dan mencintai dunia. Meterai ini tidak akan pernah ditempatkan di dahi pria atau wanita yang memiliki lidah palsu atau hati yang penuh tipu daya. Semua orang yang menerima meterai ini haruslah tidak bercela di hadapan Allah, adalah kandidat untuk menuju ke dalam kerajaan sorga. Jadi sekaranglah waktunya, pemeteraian itu sudah dimulai dan sekaranglah waktunya kita harus mempersiapkan diri. Siapa saja yang memperoleh meterai Allah dan apa signifikansinya kalau kita memperoleh meterai itu? Nah, sesuai dengan konteks pelajaran pekan ini, maka yang memperoleh meterai Allah ini akan menerima juga manfaat-manfaatnya seperti berikut. Yang pertama, mereka yang menerima meterai Allah artinya telah meneguhkan prinsip-prinsip hukum Allah di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, mereka yang menerima meterai Allah artinya memungkinkan mereka untuk tetap setia memelihara Sabat walaupun akan menghadapi banyak kemurtadan dan juga penganiayaan yang hebat. Yang ketiga, mereka yang menerima meterai Allah artinya telah dipersiapkan untuk melewati masa-masa sulit dan mereka tidak akan terluka dan mereka akan hidup di atas dosa ketika mereka tidak akan lagi memiliki pengantara di bait suci surgawi. Dan yang keempat, memiliki meterai Allah artinya mereka akan memelihara iman mereka dari kebinasaan terakhir yang akan segera menimpa bumi ini. Demikianlah pendahuluan yang akan mempersiapkan kita untuk masuk lebih dalam. Baik, terima kasih pendeta. Selanjutnya mari kita lihat binatang yang seperti apa yang muncul dari dalam bumi. Saudara-saudara, kalau kita melihat Wahyu pasal 13, khususnya ayat yang ke-11, kita akan melihat Alkitab memberikan kita ciri-ciri dari binatang yang keluar dari dalam bumi ini. Wahyu pasal 13 ayat 11 di sana mengatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, saudara, ayat ini sangat menarik. Mengapa? Oleh karena jika kita melihat pada umumnya Alkitab menggambarkan kekuatan suatu negara ataupun kerajaan itu dengan binatang buas. Saudara bisa melihat di dalam Daniel pasal 7, di sana ada singa, ada macan tutul, ada beruang, bahkan ada binatang yang sangat dahsyat. Tetapi kali ini
Alkitab tidak menggunakan binatang buas. Tetapi kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 13 ini, binatang ini dikatakan seperti anak domba. Sama seperti anak domba. Ya. Nah, apa pengertian dari anak domba ini? Kalau kita melihat di dalam Bible Commentary Advent, jilid 7 halaman 820, di sana dikatakan bahwa domba ini adalah simbol dari keinginan untuk damai. Binatang seperti anak domba ini dapat dengan baik menunjukkan suatu bangsa yang pada awal sejarahnya ini tidak memiliki cita-cita untuk berperang. Perhatian utamanya adalah untuk hidup damai, mengatur urusannya sendiri, dan menjadi surga peristirahatan bagi banyak negara yang tertindas. Jadi kita bisa melihat bahwa anak domba atau kekuatan negara yang dilambangkan sama seperti anak domba ini adalah sebuah negara yang ketika dia mendeklarasikan kemerdekaannya, dia ini adalah negara yang menunjukkan cinta damai, dan dia rindu bahwa negara-negara yang tertindas juga akan datang kepadanya dan dia akan menolong negara-negara tersebut. Tetapi kita harus garis bawahi bahwa Alkitab menuliskan dengan jelas ciri-ciri dari binatang yang kedua ini, sekalipun rupanya sama seperti anak domba, tetapi di sana dia berbicara seperti naga. Artinya bahwa tampak dari luar dia itu sama seperti anak domba, cinta damai, tetapi spiritnya itu sama seperti naga. Kita bisa melihat naga di dalam Wahyu pasal 12. Naga ini adalah satu kekuatan yang suka berperang, yang suka menindas, dan yang suka mengelabuhi orang-orang yang benar. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, selanjutnya mari kita lihat fakta-fakta tentang persamaan dan perbedaan antara meterai Allah dan tanda binatang. Binatang yang kedua ini, dia membawa tanda binatang. Dan mari kita lihat apa perbedaan dan persamaan antara meterai Allah dan tanda binatang. Boleh saya simpulkan di dalam 10 poin penting apa yang dapat kita pelajari dari meterai Allah dan tanda binatang ini. Yang pertama, mari kita lihat arti atau makna dari meterai Allah dan tanda binatang. Nah, saudara, meterai Allah dan tanda binatang di dalam kitab Wahyu ini sebenarnya adalah lambang dari dua pilihan identifikasi rohani yang berbeda yang akan dialami oleh umat manusia di akhir zaman. Di mana meterai Allah ini memiliki beberapa makna yang terkait. Yang pertama, meterai Allah ini menunjukkan identifikasi sebagai milik Allah dan sebagai bagian penting dari umat Tuhan. Yang kedua, meterai ini memberikan perlindungan spiritual dan jaminan bagi orang-orang percaya. Dan yang ketiga, meterai Allah ini mengandung arti persetujuan atau pengesahan dan penetapan oleh Allah sebagai bagian dari rencananya. Jadi di sisi lain kita dapat melihat bahwa tanda binatang ini juga menandakan kesetiaan kepada antikristus. Tanda binatang ini adalah antikristus, jadi itu merupakan ketaatan atau kesetiaan kepada antikristus atau sistem yang memberontak kepada Allah. Kemudian hal yang kedua adalah kita melihat asal dan tujuannya. Nah, meterai Allah ini berasal dari Allah itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, melindungi pengikut setia dari hukuman dan kesusahan yang akan datang. Kita ingat cerita ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir. Di sana Musa diperintahkan agar memberikan instruksi kepada orang Israel untuk memberikan tanda di pintu mereka, yaitu tanda dari darah domba. Dan ketika nanti malaikat akan datang, dia melihat tanda-tanda ini, maka orang-orang yang memiliki tanda ini pada pintu mereka akan diselamatkan. Nah, ini adalah tanda yang sama yang akan Tuhan berikan kepada umat Tuhan di akhir zaman. Tanda kelepasan, tanda perlindungan. Ini adalah tanda persetujuan ilahi dan berfungsi sebagai paspor rohani bagi orang percaya. Nah, sebaliknya, tanda binatang ini berasal dari binatang atau antikristus itu sendiri. Dan ini melambangkan ketaatan kepada otoritas dan sistem yang dikontrol. Tujuannya adalah untuk menyesatkan, memanipulasi individu dan menjauhkan mereka dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah kriteria. Mari kita lihat kriteria. Nah, kriteria untuk menerima meterai Allah
itu melibatkan iman kepada Yesus Kristus. Itu juga melibatkan pertobatan dari dosa dan hidup yang diserahkan kepada Allah. Ini menunjukkan hubungan yang tulus dengan Allah dan pekerjaannya yang merubahkan hati seseorang. Sedangkan kalau kita melihat tanda binatang ini memperlihatkan sifat tunduk kepada otoritas antikristus dan penyembahan terhadap binatang yang pertama. Kemudian yang keempat, pengaruh. Mari kita lihat yang keempat, pengaruh. Meterai Allah ini memberikan perlindungan dan pertumbuhan rohani bagi mereka yang membawanya. Dan meterai ini melambangkan status aman sebagai umat pilihan Allah dan memberikan akses kepada kehidupan kekal. Sebaliknya, tanda binatang ini membawa konsekuensi yang mengerikan. Termaksud pemisahan kekal dengan Allah, dan tanda binatang ini menandakan penolakan terhadap otoritas Allah yang akan menghasilkan kebinasaan rohani yang kekal. Kemudian yang kelima, apakah meterai Allah dan tanda binatang ini bersifat fisik atau rohani? Nah, saudara-saudara, meterai Allah dan tanda binatang pada dasarnya bersifat rohani karena ini adalah simbol, ini adalah lambang. Itu adalah lambang kesetiaan dan hubungan seseorang dengan Allah ataupun sebaliknya dengan antikristus itu. Meskipun bentuknya tidak secara eksplisit dijelaskan di dalam Alkitab, tetapi tanda-tanda ini atau meterai ini dapat dipahami secara metaforis atau simbolis. Kemudian yang keenam, bagaimana dan kapan meterai Allah itu akan diberikan kepada kita? Apakah itu akan diberikan secara fisik atau rohani? Nah, saudara-saudara, waktu dan cara pemberian meterai Allah kepada orang percaya ini tidak secara jelas diberikan di dalam Alkitab. Tetapi beberapa ahli Alkitab mereka percaya bahwa meterai ini akan diberikan oleh Roh Kudus pada saat seseorang itu percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Tetapi beberapa sarjana lain juga percaya bahwa meterai ini akan diberikan kepada umat-umat Tuhan di masa menjelang penutupan pintu kasihan. Kemudian yang ketujuh, bagaimana seseorang membedakan atau mengenali apakah mereka telah menerima meterai itu atau justru sebaliknya mereka menerima tanda binatang. Nah, saudara, orang percaya dianjurkan untuk membedakan antara meterai Allah dan tanda binatang. Bagaimana caranya? Yaitu lewat pengalaman pribadi dan juga pengalaman rohani, kita dapat melihat dan membedakan apakah kita telah menerima Allah atau menerima meterai Allah ataupun sebaliknya kita sudah menerima tanda binatang itu. Dan tanda-tanda ini berhubungan dengan kualitas karakter atau tabiat dari seorang. Jadi pemilik tanda itu dapat atau kita dapat merefleksikan pemilik tanda yang kita miliki. Sehingga kita dapat mengetahui apakah karakter saya ini menunjukkan bahwa saya dimeteraikan oleh Allah, ataukah karakter saya ini justru sebaliknya menunjukkan bahwa saya telah menerima tanda binatang itu. Kemudian yang kedelapan, dapatkah seorang memiliki meterai Allah dan tanda binatang secara bersamaan? Kita dapat melihat ini bahwa tidak mungkin bagi seseorang untuk memiliki keduanya, baik meterai Allah dan tanda binatang pada saat yang bersama. Artinya bahwa kedua tanda ini melambangkan kesetiaan yang saling bertentangan dan tidak dapat dalam satu karakter, ya, tidak dapat dalam satu individu. Meterai Allah melambangkan komitmen kepada Allah, sedangkan tanda binatang itu adalah tanda komitmen kepada antikristus. Kemudian yang kesembilan, bisakah seseorang itu kehilangan meterai Allah setelah dia menerimanya? Apakah tanda ini permanen atau dapat dicabut? Nah, saudara, menurut beberapa interpretasi Alkitab, meterai Allah ini adalah tanda kepastian dan jaminan kehidupan kekal. Oleh karena itu, sebagian besar pandangan menganggap bahwa meterai Allah ini adalah tanda yang permanen, yang tidak dapat dicabut. Sekalipun sekali saudara telah dimeteraikan, saudara telah dipastikan. Namun interpretasi ini juga bervariasi di antara sarjana Alkitab. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah apa konsekuensi kalau kita menerima tanda binatang ataupun sebaliknya kita menerima meterai Allah. Nah, saudara, mereka yang membawa meterai Allah atau menerima meterai Allah,
Mereka diberikan perlindungan ilahi selama masa penghakiman dan masa kesusahan. Mereka dijamin keselamatan dan mereka akan mewarisi kehidupan kekal. Tetapi bagaimana mereka yang menerima tanda binatang? Mereka yang menerima tanda binatang akan mengalami murka Allah dan mereka akan menghadapi hukuman dan pemisahan kekal dengan Allah. Ya, saat ini kita berpindah kepada ayat inti kita yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Dikatakan barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Dan barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Nah, perkataan siapakah ayat inti kita yang terdapat dalam Wahyu 13 ayat 10 ini? Mungkin apa yang tertulis dalam ayat ini, Wahyu 13 ayat 10 bisa dikatakan adalah perkataan dari Rasul Yohanes. Namun bila kita memperhatikan setting keseluruhan dari kitab Wahyu, maka kita dapati apa yang dituliskan oleh Yohanes adalah perkataan-perkataan ilham Allah, di mana ketika dia berada di Pulau Patmos, tempat pengasingannya, dia dikuasai oleh Roh Kudus dan kemudian mendapat berbagai penglihatan untuk dia tulis dan sampaikan. Disaksikan dalam Wahyu pasal yang pertama, dia melihat Yesus sang Alfa dan Omega, Wahyu 1 ayat 17, dan kemudian diperintahkan untuk menuliskan apa yang dia lihat. Wahyu 1 ayat 19 katakan, karena itu tuliskanlah apa yang kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah itu. Wahyu 13 ayat 10 ayat inti kita diawali dengan sebuah kalimat, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-9. Nah, kalimat ini sama dengan pola penutup dari setiap pekabaran kepada 7 jemaat, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, yang tertulis dalam Wahyu pasal yang kedua dan Wahyu pasal yang ketiga. Nah, pola khusus ini diawali dengan awal yang hampir sama, yaitu inilah firman dari Yesus dengan deskripsi yang berbeda dari satu jemaat kepada jemaat yang lain. Dengan demikian maka bisa ditarik satu garis lurus yang menyatakan bahwa Wahyu 13 ayat 10 ayat inti kita adalah sebenarnya perkataan dari Yesus sendiri yang diilhamkan kepada Yohanes untuk dia sampaikan dan tuliskan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan barang siapa ditentukan untuk ditawan dan dibunuh dengan pedang? Siapakah mereka itu? Ada dua penekanan penting yang perlu kita lihat. Yang pertama, ini menggambarkan nasib dari umat Allah. Loyalitas dan kesetiaan mereka kepada Allah dan penurutan terhadap hukum-hukumnya menuntun mereka kepada penawanan atau pemenjaraan dan bahkan kematian. Wahyu 12 ayat 11 menuliskan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi yang dimaksud di sini ialah umat-umat Allah yang akan ditawan dan akan dibunuh. Kemudian yang kedua, penekanan yang kedua, yaitu nasib dari para penganiaya mereka. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 819 mengatakan bahwa statement ini menjamin anak-anak Allah yang dianiaya bahwa orang-orang yang mengejar, menawan dan memenjarakan mereka sampai pada kematian akan mengalami nasib yang sama. Yesus katakan dalam Matius pasal 26 ayat 52, barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Inilah background dari ayat inti kita. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita masih melihat dari ayat inti, bicara tentang ketabahan orang-orang kudus. Ketabahan seperti apa yang dimaksud? Standar iman seperti apa yang dimaksud? Nah, kata ketabahan di Wahyu pasal 13 ayat 10 ini adalah hipomone, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ketabahan, ketekunan, atau bertahan. Nah, kalau kita meneliti kata ini digunakan oleh Rasul Paulus, dari suratnya yang pertama hingga yang terakhir, Rasul Paulus menghubungkan hipomone, ketekunan ini dengan kata elpis atau pengharapan. Nah, juga kalau kita baca di dalam kitab 1 dan 2 Tesalonika ada 3 serangkai kebajikan teologis, yaitu ingatlah akan ketekunan imanmu, jeripaya kasihmu, dan keteguhan pengharapanmu atau tes hipomenes tel elpidos di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sini kita lihat bahwa menurut Rasul Paulus, ketabahan di sini dihubungkan dengan pengharapan akan sesuatu yang akan diterima di masa yang akan datang. Jadi nuansanya sebenarnya dari kata ketabahan ini adalah ketekunan di tengah-tengah kesulitan yang menjamin keselamatan di masa depan. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Itu menurut Matius 10 ayat 22, 24 ayat 13, dan juga Markus 13 ayat 13.
Bertahanlah, maka kamu akan memperoleh hidupmu. Ini kata-kata Yesus, Lukas 21 ayat 19. Lalu kemudian Roma 2 ayat 7. Allah akan mengaruniakan hidup yang kekal kepada mereka yang dengan tekun, hipomone, melakukan pekerjaan yang baik. Sementara menurut Theological Lexicon of New Testament, volume ketiga, halaman 421 menambahkan tentang makna dari kata hipomone ini. Artinya, ini adalah seseorang menanggung dan memikulnya seperti yang diperintahkan Tuhan untuk memikul salib. Tetapi kata hipomone sendiri menyiratkan bahwa ada hasil yang membahagiakan, yang diharapkan, yaitu kebangkitan. Nah, dari keterangan ini kita mengambil kesimpulan bahwa kata ketabahan di sini adalah ketabahan yang menyiratkan pengharapan masa depan. Walaupun akan menderita, bahkan mengalami kematian, tetapi orang percaya akan mengalami kebangkitan dan hidup yang kekal ketika mereka tetap setia memelihara iman mereka. Terima kasih pendeta. Dan mari selanjutnya kita melihat mengenai meterai di dahi. Mengapa meterai ini diberikan pada dahi? Nah, sebelum kita melihat apa yang akan kita jelaskan nanti, mari kita lihat dasar Alkitabiah dari pemeteraian di dahi ini. Nah, saudara, ada dukungan dan hubungan antara dahi dan kesetiaan kepada Allah di dalam beberapa ayat Alkitab. Misalnya kita bisa lihat di dalam Yeskil pasal 9 ayat 4, sebuah tanda itu ditempatkan di dahi orang-orang yang meratap atas dosa-dosa yang dilakukan di Yerusalem. Kita melihat hal ini sebagai pendahulu konsep meterai Allah. Ada juga referensi tentang hukum Allah yang dituliskan di dalam dahi, di dalam Keluaran pasal 13 ayat 9 dan juga Ulangan pasal 6 ayat 8. Yang lebih lanjut mendukung hubungan antara dahi dan kesetiaan kepada manusia. Jadi kita dapat melihat bahwa konsep meterai di dahi itu sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan dalam 4 hal mengapa pemeteraian itu diberikan di dahi manusia. Mari kita lihat. Yang pertama itu adalah makna simbolis. Dahi ini adalah simbol pikiran dan akal, sehingga meterai Allah di dahi itu mewakili penerimaan dan pemahaman seseorang terhadap kebenaran Allah. Ini menandakan pilihan sadar untuk mengikuti dan taat kepada perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, ini adalah cerminan karakter. Dahi juga terkait dengan karakter dan nilai moral seseorang. Oleh karena itu, meterai Allah di dahi ini mewakili pertumbuhan karakter seseorang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini menandakan bahwa pikiran, sikap, dan tindakan orang tersebut selaras dengan kehendak Allah. Kemudian yang ketiga adalah tanda ini atau meterai Allah ini tentu berbeda dengan tanda binatang. Nah, ada perbandingan antara meterai Allah dan tanda binatang yang disebutkan di dalam kitab Wahyu. Kalau kita lihat tanda binatang itu selain diberikan di dahi, itu juga diberikan di tangan. Nah, saudara, tanda binatang yang diberikan di tangan ini melambangkan tindakan. Dengan kata lain, mereka yang menerima tanda binatang ini percaya bahwa keselamatan itu dapat mereka peroleh dengan usaha manusia. Sedangkan meterai Allah ini adalah sikap percaya jika kita itu diselamatkan oleh iman kepada kasih karunia Allah. Kontras ini menekankan pentingnya iman dan ketaatan dalam kehidupan orang Kristen. Dan yang terakhir adalah kesetiaan. Menempatkan meterai Allah di dahi dipandang sebagai tanda nyata kesetiaan dan komitmen kepada Allah. Ini adalah deklarasi iman seseorang. Penempatan di dahi mengisyaratkan pengabdian yang teguh kepada Allah yang terlihat juga oleh orang-orang lain di sekitar kita. Nah, saudara, tanda ini adalah kualifikasi karakter. Ini adalah tanda jika kita menerima kasih karunia Tuhan lewat iman kepada Yesus Kristus. Stefanovic di dalam Revelation of Jesus Christ, halaman 265 mengatakan pemeteraian adalah tanda simbolis dari seorang Kristen sejati. Itu adalah penyegelan yang membedakan antara orang Kristen dan yang bukan Kristen. Ya, baik, terima kasih pendeta. Dan kembali dalam pelajaran sekolah sahabat kita diingatkan tentang pertentangan antara Allah dan iblis.
Nah, buku Fundamental Beliefs bab 8 halaman 116 menyatakan bahwa dasar atau fokus utama dari pertentangan besar itu, di mana semua manusia terlibat di dalamnya, adalah mengenai tabiat Allah, hukumnya dan kekuasaannya atas alam semesta. Kitab Wahyu 12 dalam konteks pertentangan itu, setan menjadikan umat manusia sebagai target penipuannya, dan adalah upaya setan untuk mendatangkan kemurtadan besar-besaran. Dan Matius pasal 24 ayat 9-12 serta kitab 2 Tesalonika mengindikasikan tentang adanya kemurtatan sebelum hari Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 3, 4, 7-12 saya bacakan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan ia akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi dari apa yang disampaikan di dalam kitab 2 Tesalonika yang saya sudah bacakan tadi, kita dapat beberapa fakta. Yang pertama, menjelang hari Tuhan ada kemurtadan. Yang kedua, kemurtadan itu karena adanya penyesatan. Dan yang ketiga, dalang dari kemurtadan itu adalah si pendurhaka yang membawa penyesatan yang bekerja melalui agen-agennya. Kitab Daniel pasal 7 dan Wahyu pasal yang ke-13 memberikan gambaran yang similar dengan apa yang disampaikan dalam kitab 2 Tesalonika tentang upaya setan dalam pertentangan besar itu. Daniel 7 melukiskan tentang kuasa si tanduk kecil, sedangkan Wahyu pasal 13 menyatakan kekuasaan dari binatang yang keluar dari dalam laut. Nah, berikut adalah kesamaan mereka. Menurut Daniel pasal 7 dan Wahyu pasal 13, ayat yang ke-7, 11 dan 20 Daniel pasal 7, dia memiliki mulut yang mengucapkan perkataan-perkataan sombong, tanduk kecil itu. Kemudian ayat yang ke-25 mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Kemudian yang ketiga, berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, ayat yang ke-21. Serta menjalankan kekuasaan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa atau 1260 tahun. Di dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-25. Sama dengan Wahyu pasal 13, binatang yang keluar dari dalam laut itu memiliki mulut yang penuh kesombongan, ayat yang ke-5. Menghujat Allah, namanya dan kediamannya serta semua yang diam di sorga, ayat yang ke-6. Berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, ayat yang ke-7. Serta menjalankan kekuasaan selama 42 bulan atau sama hitungannya 1260 tahun di dalam ayat yang ke-5. Mrs. White mengatakan bahwa waktunya akan tiba ketika umat Allah merasakan tangan penganiayaan karena mereka menguduskan hari ke-7. Setan telah menyebabkan perubahan hari Sabat dengan harapan dapat melaksanakan tujuannya untuk mengalahkan rencana-rencana Allah. Ia berusaha untuk membuat perintah-perintah Allah tidak memiliki kekuatan yang besar di dunia ini dibandingkan dengan hukum-hukum manusia. Dan manusia durhaka yang dikatakan tadi iblis dan yang berpikir untuk mengubah waktu dan hukum dan yang selalu menindas umat Allah akan membuat hukum yang memaksakan ketaatan pada hari pertama dalam 1 minggu, tetapi umat Allah harus berdiri teguh baginya dan Tuhan akan bekerja demi mereka, menunjukkan dengan jelas bahwa Dia adalah Allah di atas segala Allah. Manuskrip 135-1902. Dengan demikian kita dapati bahwa ia atau setan dalam pertentangan besar itu berusaha mengubah hukum yang berhubungan dengan waktu, yaitu Sabat hari yang ke-7, yang mengandung 3 elemen dari meterai yang sah, yaitu nama pemilik, meterai, Tuhan Allahmu, Keluaran 20 ayat 10, kemudian gelar pemilik meterai, Sang Pencipta, Keluaran 20 ayat 11, dan wilayah kekuasaannya langit dan bumi, laut dan segala isinya, Keluaran 20 ayat 11. Setan telah berusaha untuk menghujat Allah, menggoyang tahta kekuasaan Allah dan menyebabkan kemurtadan yang masif dan menyeluruh di dunia ini. Itulah sebabnya kita perlu waspada
dari apa upaya setan di dalam pertentangan yang besar dalam hal menentang Allah. Baik, kita masih melanjutkan tentang pertentangan yang kita baca di dalam kitab Wahyu. Mengapa harus ada pertentangan antara Allah dan iblis? Nah, setan sebagai makhluk ciptaan memberontak karena roh ketidakpuasan kepada Allah sebagai pencipta. Kita bisa baca ini di dalam The Great Controversy, halaman 495 sampai 497. Roh ketidakpuasan sebelumnya tidak pernah dikenal di sorga. Lucifer sendiri pada awalnya tidak tahu kemana ia sedang hanyut. Ia tidak mengerti sifat sebenarnya dari perasaannya. Tetapi karena ketidakpuasannya terbukti tanpa sebab, pada akhirnya untuk sementara Lucifer yakin bahwa dia salah, bahwa klaim ilahi itu benar, dan bahwa dia harus mengakuinya di hadapan seluruh surga. Dan di sini dikatakan, seandainya dia melakukan hal ini, dia mungkin telah menyelamatkan dirinya sendiri dan banyak malaikat. Tetapi pada saat itu, ia belum sepenuhnya melepaskan kesetiaannya kepada Allah. Meskipun benar dia telah meninggalkan posisinya sebagai keru penutup. Namun kalau dia mau kembali kepada Allah, mengakui hikmat Sang Pencipta, dan dia puas mengisi tempat yang telah ditentukan baginya di dalam rencana besar Allah, ia akan dipulihkan di dalam jabatannya atau perannya. Tetapi apa yang terjadi? Kesombongan melarangnya atau menghindarinya untuk tunduk kepada Allah. Ia dengan gigih mempertahankan jalannya sendiri, bersikukuh bahwa ia tidak perlu bertobat dan sepenuhnya menyerahkan dirinya. Dalam kontroversi yang besar ini, akhirnya dia melawan Sang Penciptanya sendiri. Nah, di sini kita lihat, sejak dari sorga, setan yang adalah ciptaan sebenarnya ingin diperlakukan dan disembah seperti Allah. Setan berkata di dalam Yesaya 14 ayat 14, "Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Inilah keinginannya, dia ingin disembah sama seperti Allah. Tetapi mungkin kita bertanya, bukankah Allah itu berkuasa atas manusia dan juga setan? Mengapa sepertinya drama penebusan ini harus terjadi dalam waktu yang panjang? Mengapa Allah tidak langsung membinasakan iblis pada waktu muncul pemberontakan di dalam hatinya? Nah, kita perlu mengetahui bahwa untuk membuktikan tuduhan setan itu salah dan Allah adalah kasih, maka perlu diberikan waktu agar alam semesta dapat melihat karakter setan yang sesungguhnya, siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini dicatat di dalam buku The Beginning of the End, halaman 11 alinea yang kedua. Di sana dikatakan, pengaruh si penipu tidak akan sepenuhnya dihancurkan, dan roh pemberontakan tidak akan sepenuhnya dilenyapkan. Demi kebaikan seluruh alam semesta sampai kekekalan, ia, setan, harus diizinkan untuk mengembangkan prinsip-prinsipnya secara lebih penuh. Dengan demikian, tuduhan setan terhadap pemerintahan ilahi dapat dilihat dalam terang yang sebenarnya, dan keadilan serta sifat hukumnya yang tidak dapat diubah akan selamanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Inilah alasan mengapa Allah memberikan waktu bagi pembinasaan setan pada akhirnya. Kemudian kita bertanya, di dalam pertentangan ini, apakah ada harapan bagi kita? Apa rahasia supaya saudara dan saya dapat menang mengalahkan iblis? Ada beberapa poin yang saya mau bagikan. Yang pertama, percaya kepada Yesus Kristus. Nah, menurut Alkitab, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan adalah langkah pertama yang penting. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Poin yang kedua, menguatkan diri kita di dalam firman Tuhan. Oleh karena dalam Efesus 6 ayat 17, firman Tuhan menyebutkan bahwa kita harus memiliki pedang roh dengan membaca, mempelajari, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperoleh kebijaksanaan dan kekuatan untuk melawan tipu daya iblis. Poin yang ketiga, berdoa. Mengapa berdoa? Karena doa adalah alat spiritual yang kuat dalam melawan iblis. Efesus 6 ayat 18, di sana dianjurkan bahwa berdoa dalam roh setiap waktu dengan segala usaha dan segala permohonan. Poin yang keempat, kenali musuhmu. Alkitab mengingatkan bahwa iblis adalah musuh yang nyata. 1 Petrus 5 ayat 8
memperingatkan kita untuk berjaga-jaga karena musuh kita iblis, dia berjalan keliling seperti singa siap untuk menelan siapa yang akan menjadi mangsanya. Nah, dengan memahami taktik dan muslihat dari iblis, kita dapat lebih waspada dan siap di dalam kita melawannya. Poin yang kelima, berkumpul atau bersekutu dengan sesama orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan supaya kita tidak menjauhkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Mengapa? Oleh karena dalam persekutuan yang sehat, kita dapat saling menguatkan, saling mendukung, saling mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan poin yang terakhir, poin yang keenam adalah hidup taat atau tunduk kepada Allah. Dalam Yakobus 4 ayat 7 ditegaskan bahwa tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dengan kita hidup dalam ketaatan dan juga menjauhi dosa, kita melemahkan pengaruh iblis di dalam kehidupan kita. Inilah rahasia supaya kita dapat memiliki hidup yang berkemenangan. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya mari kita lihat dua binatang yang dijelaskan di dalam Wahyu pasal 13, binatang yang keluar dari dalam laut dan juga binatang yang keluar dari dalam bumi. Mari kita lihat beberapa perbedaan dan kesamaan dari keduanya. Yang pertama, mari kita pahami terlebih dahulu apa maksud atau arti dari laut dan bumi itu sendiri. Baik, saudara, laut dan bumi ini di dalam Perjanjian Lama ini melambangkan situasi. Kalau kita lihat laut itu memiliki gelombang, memiliki badai, sedangkan bumi itu adalah tenang. Nah, contoh kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 107, di sana menjelaskan orang-orang yang berlayar di laut. Kemudian mereka diombang-ambingkan dengan ombak, sehingga mereka merindukan daratan yang tenang. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa laut ini melambangkan situasi yang rumit dan sulit, sedangkan bumi ini melambangkan situasi yang tenang dan damai. Nah, oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi, kita dapat memahami bahwa binatang yang satu ini keluar dari situasi yang rumit, sedangkan binatang yang satu ini keluar dari situasi yang tenang. Nah, binatang yang pertama yang berasal dari laut ini melambangkan suatu kekuatan atau kekuasaan yang datang dari badai politik dan sosial dari kondisi dunia yang terjadi sesudah keruntuhan Kekaisaran Romawi. Nah, saudara, dari mana kita tahu bahwa ini adalah kekuatan yang muncul pada saat itu? Nah, karena ciri-ciri yang dimiliki oleh binatang ini sama dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh binatang-binatang yang ada di dalam Daniel pasal 7. Di sana ada singa, ada beruang, ada macan tutul. Dan nubuatan Daniel pasal 7 ini memberikan kita pandangan bagaimana kekuatan-kekuatan yang dilambangkan oleh binatang-binatang ini seperti Babylon, Media Persia, Greka akan berlalu dan kemudian akan muncul binatang yang lain, yaitu yang kita tahu Romawi, dan kemudian ada juga kekuatan tanduk kecil yang keluar setelah itu. Sedangkan binatang yang keluar dari dalam bumi cukup menarik di dalam Wahyu pasal 13 ini. Kenapa? Kalau kita baca di pasal sebelumnya, Wahyu pasal 12, di sana ketika naga itu menyerang perempuan, kita sudah belajar ini. Ketika kekuatan-kekuatan setan ini, mereka mau menghancurkan gereja, lambang dari perempuan ini. Di sana dikatakan bahwa bumi datang menolong perempuan itu. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 16, bumi datang menolong perempuan itu. Dan saudara, kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 13, bumi yang sama menyelamatkan, yang dulu menyelamatkan gereja itu, dari tempat inilah muncul kekuasaan yang kedua ini, atau binatang yang kedua itu. Karena binatang yang kedua ini yang sama seperti anak domba ini keluar dari dalam bumi. Artinya bahwa kekuasaan yang kedua ini menunjukkan teritori yang aman pada saat yang lainnya muncul dari situasi yang rumit. Kemudian yang berikut, aktivitas binatang yang keluar dari dalam laut ini memiliki banyak kesamaan dengan tanduk kecil di dalam Daniel pasal 7. Kalau kita lihat, di sana dituliskan binatang ini dia menghujat Allah, dia menghujat nama Allah, kemudian dia merusak kemah suci, dia melawan orang-orang kudus. Di sini kita bisa melihat kesamaan aktivitas antara binatang yang pertama dengan tanduk kecil yang ada di dalam kitab Wahyu.
Kemudian binatang yang keluar dari dalam laut ini juga memiliki sejarah yang panjang. Dikatakan di dalam Wahyu pasal 13 ini dia berkuasa 42 bulan. Dan perhitungan ini sama seperti perhitungan 1 masa, 2 masa, setengah masa kalau saudara membaca Alkitab, sama seperti kekuasaan tanduk kecil. Atau kekuasaan ini juga sama dengan perhitungan 1260 hari yang kita ketahui itu adalah 1160 tahun sesuai dengan perhitungan nubuatan Alkitab. Dan masa ini disebut dengan masa kegelapan yang dimulaikan dari tahun 538 dan berakhir di tahun 1798. Ini adalah masa di mana kekuasaan binatang yang pertama ini pernah berkuasa pada masa zaman kegelapan. Tetapi kemudian kita melihat bahwa binatang yang pertama ini mengalami luka parah. Luka parah di tahun 1798 mengalami luka parah, tetapi kemudian dia sembuh. Yang berarti bahwa kekuatan ini sekalipun sempat lemah di tahun 1798, tetapi dia akan sembuh di akhir zaman. Berbeda dengan binatang yang keluar dari dalam air, binatang yang keluar dari dalam bumi adalah kuasa yang baru saja muncul di akhir zaman. Ini adalah sebuah negara yang baru saja muncul di akhir zaman. Kemudian kalau kita lihat lagi poin yang berikut bahwa aktivitas binatang yang keluar dari dalam bumi ini pada umumnya menjalankan kuasa untuk menyokong aktivitas binatang yang pertama. Fungsinya berbeda. Binatang yang pertama dia menjalankan kekuatannya, dia membuat orang-orang untuk datang menyembah dia, sedangkan binatang yang kedua ini dia menyokong apa atau agenda yang dijalankan oleh binatang yang pertama. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, apa arti bagi kita di zaman modern ini mengenai tanda di dahi dan di tangan di dalam Wahyu pasal 13 ini? Saudara, ada 4 hal yang perlu kita pahami tentang tanda atau meterai Allah atau tanda binatang yang kita pelajari di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, bahwa kita harus memahami pentingnya setia kepada Allah. Tanda binatang ini menekankan pentingnya setia kepada Allah di dalam segala hal. Pengikut Kristus itu dipanggil untuk tidak menyerah pada gunaan dunia dan sistem yang bertentangan dengan kebenaran dan prinsip-prinsip Allah. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah pentingnya kita untuk menguatkan iman kita, karena ini adalah pengujian iman. Binatang atau tanda binatang ini merupakan bentuk ujian iman. Bagi orang-orang yang percaya ini menuntut kesetiaan, menuntut ketekunan dalam iman kepada Kristus. Dan mereka yang menolak tanda binatang menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang setia kepada Allah. Kemudian poin yang ketiga adalah, ini adalah masalah kepatuhan kepada Allah. Penerimaan tanda binatang membutuhkan tindakan penghormatan dan pengabdian kepada kekuatan dunia yang bertentangan dengan Allah. Oleh karena itu, pelajaran rohani yang kita lihat di sini adalah pentingnya kita setia kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, meskipun kita dihadapkan dengan tekanan dan ancaman. Dan yang terakhir adalah konsekuensi. Jangan lupa saudara, bahwa ketika kita memilih tanda binatang atau kita memilih meterai Allah, ada konsekuensi. Tanda binatang ini mengingatkan kita tentang konsekuensi keputusan kita. Jika kita menerima tanda ini, maka kita akan kehilangan hidup kekal. Kita akan kehilangan hubungan dengan Tuhan secara kekal. Nah, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita diskusikan bersama, dikatakan sudah rubuh. Bukankah nubuatan di dalam Wahyu ini tentang Babel yang sudah rubuh sudah digenapi? Apa masih ada lagi Babel yang akan datang? Mari kita lihat. Di dalam menafsirkan nubuatan, khususnya kitab-kitab Apokalips, maka ada beberapa pendekatan. Contohnya pendekatan preteris, futuris, idealis, dan historisis. Kita cenderung kepada pendekatan historisis, melihat bahwa sebagian nubuatan dalam kitab Wahyu sudah tergenapi dan menjadi sejarah, dan sebagian lagi masih menunggu kegenapannya di masa yang akan datang. Dikatakan Babel sudah rubuh. Memang secara literal kerajaan Babylon dalam sejarah sudah tidak memiliki kekuasaannya, digantikan oleh kekuasaan kerajaan lain, yaitu Media dan Persia. Jadi Babel yang sudah rubuh di sini harus dilihat sebagai simbol dari suatu sistem keagamaan yang kacau dan menentang Allah. Dengan demikian sudah rubuh Babel di sini, khususnya Wahyu 14 ayat 8,
adalah gambaran tentang penghakiman terakhir Allah terhadap Babel atau sistem yang digunakan setan untuk menjalankan strategi terakhirnya dan juga menekankan tentang kejatuhan spiritual dari sistem keagamaan itu. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 861 mengatakan, kejatuhannya secara rohani sekarang dinyatakan dan ditegaskan, dan sekarang dia akan bersedia menerima penghukuman. Kemudian Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 830 dikatakan, nubuatan tentang kejatuhan Babel menemukan penggenapannya ketika Protestanisme meninggalkan kesederhanaan Injil dan juga kemurniannya. Pekabaran dari Wahyu 18 ayat 2-4 mengumumkan kejatuhan Babel sepenuhnya dan panggilan untuk umat Allah yang tersebar pada beberapa tubuh keagamaan Babel untuk memisahkan mereka. Jadi penghukuman dari si pendurhaka itu, dalang dari sistem keagamaan palsu atau Babel, akan terjadi pada waktu kedatangan Yesus. Sedangkan sistem kepalsuan itu terus-menerus merosot sampai tiba pada kepenuhan kejatuhannya ketika dia tidak lagi memiliki kemurnian dan kesadaran Injil dari gerakan Protestan itu yang bertujuan untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi kejatuhan Babel di sini dilihat secara spiritual. Nah, ada dua poin penting yang boleh kita ambil sebagai aplikasi. Yang pertama, kita melalui pelajaran ini diingatkan tentang sudah dan sedang terus berlangsungnya penyesatan yang merupakan bagian dari upaya setan dalam pertentangan besar itu. Untuk itu kita perlu waspada terhadap penipuannya dalam bentuk apapun juga. Kemenangan kita hanya bisa ditentukan oleh penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, membiarkan hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus yang akan membuat kebenaran firman Tuhan menjadi perisai di dalam berbagai kesesakan yang akan datang menimpa kita sebagai umat Allah. Yang kedua, kita diingatkan tentang adanya kemurtadan sebelum kedatangan Tuhan. Kemurtadan ini muncul ketika kita melawan atau menentang Allah. Adalah upaya dan strategi setan yang terus-menerus untuk membuat kita mengabaikan hukum Allah dan tidak menurutinya agar kita diperhitungkan dalam kehidupan mereka yang murtad yang akan menghasilkan kebinasaan. Salah satunya dan yang paling krusial adalah menerima hari pertama sebagai hari penyembahan gantinya apa yang ditetapkan Allah, Sabat hari yang ke-7. Jadi dengan mengetahui strategi terakhir setan akan membantu kita untuk tidak jatuh dalam jerat tipu dayanya, walaupun itu diterima secara mayoritas oleh orang-orang dunia. Pada akhirnya, apa yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 adalah boleh menjadi bagian kita bersama. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kalau kita mau berkomitmen untuk menerima perintah Allah sepenuhnya dan kemudian menjalankan Sabat, menerima itu sebagai tanda dari Allah, maka kita akan bertahan dan melalui iman kepada Yesus kita akan dimenangkan dan akan bertahan sampai kesudahan. Kita akan menerima mahkota kehidupan pada waktunya. Tuhan memberkati kita sekalian, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Memberi kami kesempatan untuk belajar daripada-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus, memberikan pengertian yang penuh dan benar, agar kami dimampukan juga ya Tuhan, untuk memiliki pengetahuan itu, dan akan kami aplikasikan di dalam kehidupan kerohanian kami sehari-hari. Tuhan bantu kami, Tuhan tolong kami, ketika kami akan mengalami banyak tantangan pencobaan, karena memegang kebenaran, karena menguduskan Sabat, maka Tuhan adalah menjadi Allah yang akan menolong, melindungi kami, menjadi perisai dan benteng kehidupan kami, supaya kami boleh teguh berdiri pada kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, memohon ampun dosa. Haleluya. Amin.